bercala, setiap ibadah kita di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Amin. Dan firman Tuhan kiranya menopang, memberi pencerahan di dalam kehidupan kita sekalian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita lihat kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Ibrani. Kitab Ibrani pasal 12, ayat 1 sampai ayat 3 akan menjadi perenungan kita pada saat sore hari ini. Ibrani pasal 12 mulai ayat 1 sampai ayat 3. Apakah Bapak Ibu Saudara sudah menemukannya? Sudah? Kalau sudah, perkenankan saya mengundang kita sekalian sama-sama berdiri untuk menghormati kebenaran firman Tuhan. Ibrani pasal 12 mulai ayat 1 demikian kebenaran firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Mari kita berdoa sekali lagi. Allah Roh Kudus, berikan kami pemahaman serta pengertian, sehingga kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih Tuhan, Alkitab memberikan sebuah pemahaman mengenai beberapa arti atau definisi tentang hidup. Pemazmur mengatakan hidup itu seperti rumput di mana pagi hari itu bertunas, segar, dan kemudian ketika petang hari layu dan lisut. Kemudian Yakobus juga mengatakan hidup itu seperti uap yang kelihatan sebentar kemudian hilang lenyap. Dan pada sore hari ini hidup itu diartikan seperti sebuah perlombaan. Apa maksudnya? Sebelum ke sana, tadi pemazmur dan Yakobus mengatakan bahwa hidup itu seperti rumput, hidup itu seperti uap air, menandakan bahwa hidup itu hanya sementara di dunia ini. Namun yang sementara di dunia ini seringkali banyak orang yang mengeluh. Banyak orang yang berputus asa. Banyak orang yang mengalami kegagalan. Banyak orang yang mengalami kelemahan. Mengapa? Inilah Paulus memberikan sebuah pemahaman, hidup itu sebuah perlombaan. Yang artinya ada perjuangan. Artinya apa? Ada sesuatu hal yang harus dilakukan. Hidup itu harus produktif. Tidak menunggu layu dan mati. Tidak menunggu hadir dan tidak kelihatan lagi. Tetapi hidup adalah produktif. Hidup adalah aktif. Hidup adalah bergerak. Hidup itu dikatakan berbuah, kata Yesus. Dan biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan harus bisa berbuah yang manis dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Namun Bapak Ibu yang terkasih, bahwa hidup yang mana diartikan sebagai sebuah pertandingan maupun perlombaan merupakan suatu hal yang tidak gampang tentunya. Di sana harus ada latihan, di sana harus ada sebuah ketangkasan, di sana harus ada greget. Dan ini dialami oleh anak-anak Tuhan waktu itu, di mana penerima daripada surat ini adalah orang-orang Kristen Yahudi. Di mana orang-orang Kristen Yahudi ini
memiliki sebuah konsep dan pemahaman yang tentunya masa lalu itu memberikan sebuah pemahaman di mana mereka ya dulu Musa hebat, malaikat-malaikat luar biasa. Dan tradisi-tradisi yang sangat kental bagi orang-orang Yahudi. Maka pembuka daripada kitab Ibrani ini di situ dijelaskan bahwa Yesus lebih tinggi dari malaikat-malaikat. Yesus lebih tinggi daripada Musa. Yesus lebih tinggi daripada Harun. Yesus lebih tinggi daripada imam-imam. Nah, pemahaman konsep inilah yang kiranya membuat orang-orang Yahudi Kristen waktu itu kuat di dalam menghadapi sebuah tantangan, pergumulan yang ada. Demikian juga hidup kita saat ini. Di mana saat ini hidup kita terus bergerak dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, dan perubahan itu terus ada. Dan ketika kita tidak siap untuk masuk dalam perubahan itu, kita akan menjadi anak-anak yang sangat tertinggal. Menjadi anak-anak yang sering kali kalah dalam perubahan-perubahan waktu. Maka dalam hal ini, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih Tuhan, hiduplah produktif, hiduplah dengan penuh perjuangan, dan hiduplah dengan penuh semangat. Karena hidup ini adalah sebuah perlombaan. Namun Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi, bahwa perlombaan itu tentunya adalah hal-hal yang merintangi. Dikatakan di dalam ayat yang pertama, ya, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Sebuah perlombaan yang diwajibkan bagi kita anak-anak Tuhan, bagi kita yang sudah tinggal di dalam Tuhan. Tentunya di situ diwajibkan, berarti kita harus berbuah, harus memiliki sebuah daya juang yang baik, hidup yang bisa menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi seringkali yang merintangi, yang menghambat, yang menghalangi, di situ dikatakan beban dan dosa. Apa itu beban? Beban adalah sesuatu yang dipikul, sesuatu yang dibawa. Itu namanya beban. Seperti halnya ini adalah air mineral. Ketika saya taruh di situ namanya air mineral dalam kemasan gelas. Tetapi ketika saya bawa, namanya sudah tambah. Air mineral gelas yang menjadi beban karena saya bawa dan pegang. Gitu ya. Nah, hidup ini seringkali bahwa kita membawa beban begitu banyak. Membawa sesuatu yang berat dalam hidup kita. Ya, sehingga kita tidak bisa berlari dengan maksimal. Sehingga kita tidak bisa menjalani kehidupan ini dengan maksimal. Karena tidak bisa dipungkiri beban-beban itu sangat mengganggu perjalanan hidup kita. Tetapi Matius berkata pasal 11 ayat 28. Marilah engkau yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, apa yang membuat kita merasa letih dan lesu? Beban apa yang membuat kita menjadi putus asa? Beban apa yang begitu berat sehingga kita tidak bisa bebas, sehingga kita tidak bisa maksimal, sehingga kita tidak bisa berbuah dengan baik dalam hidup ini? Maka saat ini datang pada Yesus dan serahkan kepada Yesus. Beban-beban itu mungkin saat ini mengganggu, yang melemahkan pikiran kita, melemahkan hati kita, melemahkan iman kita. Ya, karena omongan-omongan itu mudah sekali menjadi beban dalam hidup kita. Kalau dikatakan di situ banyak saksi, banyak penonton, banyak yang menjadi teladan. Ya, tokoh-tokoh iman sebelumnya telah berikan teladan yang baik di dalam mengakhiri pertandingan hidup dengan baik. Namun tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu, selain ada yang bisa menjadi contoh yang baik ketika mereka menonton kita, tetapi sebaliknya juga ada yang melemahkan kita. Ketika kita terjatuh, ada yang tertawa, bukan menyemangati. Ketika kita gagal, ada yang bertepuk tangan, bukan malah mendorong dan menyemangati.
Ketika kita gagal, ada orang-orang yang mencoba menjauhi kita, bukan menyepot kehidupan kita. Itulah beban. Maka seringkali kita mendengar, yo perkataannya jangan dimasukkan hati, nanti jadi beban. Nah, tapi tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu, kita adalah orang-orang baperan kadang-kadang. Selalu apa-apa dibawa perasaan. Omongan tetangga jadi beban pikiran dan hati. Omongan teman jadi beban dan pikiran hati. Ya, omongan rekan-rekan kerja jadi beban dan pikiran hati. Omongan pimpinan-pimpinan yang kadang-kadang tidak menguatkan kita jadi beban dan pikiran hati. Tapi contoh Bapak Ibu, ketika Daud ingin maju berperang menghadapi Goliat, apa kata Saulus? Kamu itu masih muda. Nah seringkali kita bukan dimotivasi, kita bukan untuk diangkat dan kamu mampu dan bisa. Tetapi sebaliknya kamu tidak bisa dan itu menjadi beban yang terberat dalam hidup kita. Maka saat ini Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan, apa beban terberat dalam kehidupan kita? Taruhlah dalam kaki Yesus. Karena itu yang akan menghambat kita untuk berjalan lebih lagi ke puncak bersama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yang kedua adalah yang merintangi dan menghalangi kita, di situ dikatakan dosa. Dosa adalah melanggar perintah Allah. Dan dosa konsekuensinya sangat luar biasa. Dosa upahnya maut. Dosa dikatakan juga pasal Yesaya 59 ayat 1. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan setiap doa-doa anak-anaknya. Tetapi yang sering kali menjadi penghalang adalah kejahatan dan dosa. Dosa-dosa ini sering kali menghambat persekutuan kita dengan Tuhan. Kita lebih tertahan lagi untuk bertumbuh. Nah dosa-dosa itu tentunya kita sendiri yang tahu. Kebiasaan-kebiasaan lama kita apa. Maka Paulus mengatakan kepada orang-orang Kristen Yahudi pada waktu itu, tanggalkan dosa-dosa. Karena tradisi sangat kuat sekali. Dan mungkin kita sebagai orang-orang timur, orang-orang Indonesia, ada beberapa tradisi yang seringkali membuat kita juga akhirnya terjebak di dalam dosa, yaitu perdukunan. Ketika kita berdoa atau kita ingin kerjaan lancar atau usaha lancar, perginya ke dukun, bukan ke Tuhan. Kita seringkali percaya dengan ramalan-ramalan, dengan mimpi-mimpi, dengan sebuah hitungan-hitungan. Ya, ada 7 hari, ada berapa hari itu. Nah Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, seringkali itu yang menghambat pertumbuhan iman kita. Demikian juga tidak hanya masalah itu Bapak Ibu. Saat ini sebuah perubahan zaman yang begitu kuat dan kencang yang bisa menggoncangkan iman kita. Yaitu ketidakjujuran, yaitu korupsi, yaitu berani pada orang tua. Demikian juga perzinahan, seks dan sebagainya. Seringkali hidup kita terjebak di sana. Internet sekarang menyajikan banyak sekali iklan-iklan yang kadang-kadang membuat kita penasaran dan akhirnya jatuh di dalam dosa. Dan bahkan beberapa berita kemarin ya, di mana akibat judi online ya, seorang anggota ya kepolisian dibakar oleh istrinya. Ya, jadi Bapak Ibu yang sering kasih Tuhan, kemajuan zaman ini kalau kita tidak berhati-hati, kita akan terjatuh di dalam dosa. Dan dosa itu akan menghambat perjalanan iman hidup kita, perjalanan karir kita, perjalanan rumah tangga kita, perjalanan masa depan kita. Oleh karena itu, apa yang merintangi kita, apa yang menghambat kita, mari kita dikatakan di situ apa? Kita tanggalkan. Dan kita harus melakukan apa supaya kita bisa menang dalam perlombaan. Yang pertama, yaitu melakukannya dengan tekun. Yang pertama, supaya kita memenangi sebuah perlombaan, supaya kita bisa terus di dalam
hidup yang produktif dan bisa menjadi berkat dan sampai pada garis finish, yang pertama harus dilakukan dengan tekun. Apa itu tekun? Tekun adalah sungguh-sungguh. Tekun adalah tidak mudah menyerah. Saat ini banyak sekali anak-anak Tuhan yang tidak sungguh-sungguh dalam memperjuangkan keinginannya. Banyak sekali anak Tuhan saat ini yang mudah menyerah ketika menghadapi sebuah tantangan dalam hidup ini. Mungkin ada banyak rancangan, impian untuk membangun kehidupan keluarga yang baik. Membangun anak-anak kita yang sukses dan berhasil. Membangun sebuah karir dan pekerjaan yang lebih baik lagi. Namun ketika ada hambatan, akhirnya apa? Menyerah dan putus asa. Maka pada pagi hari ini, ketika kita tekun yang dibarengi dengan teken, kemudian bisa tekan. Nah ini cangkriman apa-apa ini namanya. Tekun, teken, dan jadi tekan. Tekun artinya tidak mudah menyerah. Dan kehidupan kita yang sungguh-sungguh dan tidak mudah menyerah dalam hidup ini harus dibarengi dengan teken, yaitu pegangan hidup. Apa pegangan hidup kita? Alkitab, firman Tuhan yang menuntun hidup kita. Bukan primbon, bukan dukun, bukan yang lain-lain. Inilah teken kita. Ketika kita berpegang teguh pada firman, maka kita akan sampai atau tekan. Ya. Jadi tekun, teken, dan tekan. Jadi yang pertama apa? Tekun, Bapak Ibu. Yang kedua, bagaimana kita harus melakukan perlombaan yang diwajibkan kepada kita? Ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang kedua adalah melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Bukan tertuju kepada beban-beban yang ada. Bukan tertuju kepada orang-orang yang melemahkan kita. Bukan tertuju kepada kehidupan masa lalu dan dosa-dosa kita. Tetapi tertuju kepada Yesus. Bukan lagi tertuju kepada hambatan dan rintangan. Bapak Ibu, dalam perjalanan hidup kita, hambatan dan rintangan tentunya tetap ada. Tapi ketika mata kita fokus dan tertuju kepada Yesus, niscaya kehidupan kita akan bisa melewatinya. Amin. Sebuah kisah di dalam Matius pasal 14, di mana murid-murid waktu itu suruh nyebrang duluan oleh Yesus. Kemudian perahu mereka dihantam angin sakal, tidak bisa maju, dan kemudian hampir tenggelam. Di saat-saat keputus asanya itu, Yesus ngerti dan dia berjalan mendekati murid-muridnya. Kemudian apa respon murid-muridnya? Itu hantu. Dan Yesus berkata, bukan, aku ini. Dan Petrus dengan semangat, jika engkau Tuhan, biarlah aku izinkan berjalan mendekati kau. Dan Yesus berkata, berjalanlah. Ketika Petrus berjalan, mata tertuju kepada Yesus, apa yang terjadi? Petrus bisa berjalan di atas air. Namun, ketika dirasa tiupan angin besar, gelombang besar, dan apa yang terjadi? Petrus tenggelam. Itulah sama dengan kehidupan kita. Kalau kehidupan kita matanya tertuju kepada beban, kepada masalah, kepada dosa, kepada rintangan, kepada omongan tetangga, omongan kanan kiri, tentunya kita akan menjadi lemah dan kita akan terjatuh. Dan kita akan tenggelam dalam sebuah masalah yang semakin berat. Maka mata tertuju kepada Yesus. Ketika Petrus matanya tertuju kepada Yesus, apakah gelombang ada? Ada. Apakah tiupan angin besar ada? Ada. Tetapi dia bisa berjalan. Nah, hidup ini Bapak Ibu, yuk gapailah sebuah kerinduan, cita-cita, harapan dengan mata tertuju kepada Yesus. Niscaya kita tidak mudah menyerah. Sekarang pertanyaannya, mengapa kita harus matanya tertuju kepada Yesus? Di situ dikatakan,
Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Karena yang pertama, Ia yang memimpin kita dalam iman. Dia yang memimpin kita. Kata memimpin, tentunya dia berjalan di depan. Kitab Ibrani pasal 6 dikatakan di situ, dia perintis jalan hidup kita. Nah, kalau hidup kita ini dikatakan misteri, ya seringkali kita tidak tahu apa yang di depan kita. Tetapi kalau kita tidak manut atas pimpinan Tuhan, maka kita akan kemana-mana. Sebuah perenungan dari saya adalah ketika saya bersama Pak David, Stephen, melakukan pelayanan ke Nias, Bapak Ibu. Ketika menuju suatu daerah, namanya Fadoro apa itu, naik tinggi, licin, sampai Stephen digendong oleh Pak David. Nah, dalam pikiran saya, apakah enggak ada jalan yang lain? Tetapi orang setempat itu memimpin kami, kelihatannya kok naik, turun, berkelok-kelok. Nah, seandainya saya berontak waktu itu, saya mau jalan yang lain. Padahal saya tidak tahu medan itu. Kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya akan semakin sengsara dan terhilang. Mungkin ketika kita fokus pada Yesus yang memimpin kehidupan kita, kita dibawa naik ke tempat yang tinggi, kemudian dibawa ke tempat yang curam, dan seolah-olah kita hampir menyerah. Tapi yakin percaya, pemimpin kita tidak akan pernah salah dalam memimpin hidup kita. Kenapa? Tuhan tahu apa yang menjadi rancangan-rancangan kehidupan kita. Karena Tuhan memberikan rancangan damai sejahtera untuk masa depan yang lebih baik. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu, mungkin saat ini kita protes. Kenapa mungkin larinya terlalu jauh, atau mungkin terlalu berlika-liku, atau mungkin terlalu banyak hambatan. Tetap percayakan hidup kita kepada Sang Pemimpin hidup kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang kedua, mengapa kita tertuju kepada Yesus mata kita adalah karena Dia dikatakan yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Membawa kita kepada kesempurnaan. Iman yang semakin bertumbuh dan dewasa. Lukas pasal 17. Di situ rasul-rasul berkata, tambahkan iman kepada saya. Tambahkan iman kepada saya. Artinya bahwa seringkali iman kita mengalami penurunan. Iman kita mengalami hopeless tanpa pengharapan. Kenapa? Mungkin saat ini kita berdoa, kok sudah berapa tahun tidak dijawab oleh Tuhan. Saya sudah berjuang dengan kuat dan mengandalkan Tuhan, tetapi seolah-olah tidak ada perubahan yang maksimal. Dan di situ membuat kita menjadi imannya lemah. Ngapain ke gereja, ngapain berdoa, ngapain baca firman Tuhan. Nah, pada sore hari ini, iman memiliki peranan yang sangat penting. Jadi jangan sampai iman kita semakin turun dan hilang pengharapan di dalam Tuhan. Karena pemahaman iman, pengajaran iman di dalam Yesus sering kali ditekankan. Maka sering kali Yesus berkata, di manakah imanmu? Gitu ya. Iman yang menyelamatkanmu. Gitu ya. Demikian apabila engkau memiliki iman sebesar biji sesawi aja, maka tercabutlah pohon ara itu dan terlempar ke laut. Demikian juga apabila engkau memiliki iman sebesar biji sawi, berkatalah pada gunung itu dan pindahlah gunung itu. Jadi iman memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Apa jadinya kalau kehidupan kita kehilangan iman? Mungkin kita kehilangan banyak hal dalam hidup ini, tapi jangan sampai kehilangan iman di dalam Yesus. Amin. Kita mungkin kehilangan pekerjaan, kehilangan koneksi, kehilangan relasi, kehilangan banyak hal, harta, benda. Tapi jangan sampai kehilangan iman pada Yesus Kristus. Karena iman itu sangat penting dalam hidup kita. Maka apabila saat ini kita berdoa, Tuhan tambahkan iman pada saya.
itu tidak salah. Ya, kita memang banyak doa. Tuhan tambahkan iman pada saya. Karena apa? Pohon semakin tinggi, anginnya juga kencang. Usaha semakin maju, tantangannya ya banyak. Kita berkawan, berteman dengan semakin banyak orang, juga tantangannya banyak. Tapi jangan sampai kehilangan iman. Jadi itulah pentingnya. Ketika kita melakukan perlombaan, mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang ketiga, jadi kalau yang pertama tadi, lakukanlah perlombaan dengan tekun. Maka kita tekun, teken, dan tekan. Kemudian lakukanlah perlombaan dengan mata tertuju kepada Yesus. Karena dia yang memimpin kita dan yang bisa membawa iman kita semakin dewasa. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, ayat yang ketiga. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bentahannya yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Bapak Ibu yang terkasih, yang ketiga adalah ingatlah selalu akan dia. Kalau kita mengingat akan sesuatu yang baik, seringkali kadang kita mudah sekali melupakannya. Tetapi ketika kita mengingat hal yang buruk, susah sekali untuk melupakannya. Contoh pada sore hari ini. Saya berkata tentang sesuatu yang positif dan memotivasi kita. Tetapi mungkin satu kata saya mengatakan hal yang jelek. Bapak Ibu tentunya akan mengingat selalu, pendeta kok omongannya jelek. Kan begitu. Nah, sama dengan kehidupan ini. Banyak sekali pertolongan Tuhan yang sudah dinyatakan kepada kita. Kalau kita bekerja saat ini itu kemurahan Tuhan. Kalau kita mengeluh terus dalam pekerjaan, bertanyalah kepada mereka yang belum bekerja saat ini. Kalau saat ini kita mengeluh tentang anak-anak kita, bertanyalah kepada mereka yang belum mempunyai momongan saat ini. Kalau kita terus mengeluh tentang pasangan kita, bertanyalah kepada mereka yang terus-menerus jomblo saat ini. Jadi hidup ini warnanya dengan syukur, ingat sesuatu yang baik. Sama dengan kita. Ketika kita mungkin saat ini ke gereja, gereja nanti khotbahnya suwe, nanti khotbahnya ini. Bertanyalah kepada mereka yang sebenarnya rindu ingin beribadah, rindu bergereja, tetapi tempat ibadah mau dibangun sulit banget. Kan begitu harusnya. Kita bangga punya gereja, kita bangga punya tempat ibadah, tetapi banyak di antara mereka yang rindu untuk tempat ibadah, untuk membangun sebuah tempat ibadah, dananya tidak ada. Atau mereka yang ingin membangun tempat ibadah, tetapi dipersulit dalam membangun. Lah kita yang sudah punya tempat ibadah dengan baik, tetapi kita seringkali banyak mengeluh. Maka pada sore hari ini, dalam melakukan perlombaan, penting sekali ingat selalu akan dia. Bukan ingat selalu pada masalah, pada beban, pada tantangan, banyak hambatan dan sebagainya. Sekarang pertanyaannya, mengapa kita harus mengingat selalu akan dia? Di situ jawabannya adalah supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Mengapa ketika kita mengingat dia, kita tidak lemah dan putus asa? Karena di situ ada sebuah jawabannya. Karena dia memberikan teladan yang baik, yaitu tekun memikul salib, ya. Yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Dia tekun memikul salib, tekun menanggung bantahan-bantahan. Tetapi dia tetap fokus dan melakukannya sesuai dengan tujuan, visinya, yaitu penebusan di kayu salib. Nah Bapak Ibu, ayat selanjutnya di situ dikatakan, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Kita belum sampai mencucurkan darah, tetapi mencucurkan air mata sering, ya Bapak Ibu ya. Sering enggak? Laki-laki nangis, bapak-bapak nangis.
Jadi jangan heran para wanita dan ibu-ibu, pria juga memiliki perasaan, gitu, bisa nangis. Jadi kalau ada laki-laki nangis, jangan terheran-heran. Itu sedang menangisi pergumulannya. Ya Bapak Ibu dan saudara terkasih, dalam menjalani kehidupan ini, belum sampai kita mencucurkan darah. Kita belum mengalami seperti penderitaan Yesus. Dan inilah yang membuat kehidupan kita bisa mengikuti dengan baik dan kita tidak lemah dan putus asa karena mengingat Dia, mengingat ketekunannya, mengingat Dia dibantah, Dia dihina, Dia dipukul, Dia dihianati, ya, Dia dijual, tetapi Dia tetap konsisten untuk menjalani sebuah visi, yaitu penebusan dosa untuk kita sekalian. Nah kita Bapak Ibu, kita juga harus mengingat akan sebuah perjuangan yang luar biasa. Kita yakin kuat bersama dengan Tuhan. Amin. Memang ketika ganjaran atau didikan yang kita alami seringkali tidak enak. Ayat 8 dikatakan seperti ini, ayat 8. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak tetapi anak-anak gampangan. Ya. Memang ayat 11, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia hasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, ketika kita mengalami didikan, masalah, pergumulan dalam hidup ini, kita seringkali menderita, kita seringkali duka cita, kita seringkali menangis dan mencucurkan air mata. Tetapi lakukanlah itu dengan selalu mengingat Dia. Karena pada saatnya kita akan merasakan damai, merasakan sukacita, buah hasil dari ketekunan kita untuk terus berpegang teguh kepada Yesus. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, pada sore hari ini kita belajar bahwa hidup ini tidak sekedar menunggu menjadi tua dan kemudian mati. Ya, kita ini muda-muda, kita seger, ganteng dan kuat. Hidup ini tidak hanya sekedar menunggu antrian untuk dipanggil Tuhan. Tapi hidup ini sebuah perjuangan, sebuah perlombaan, ada sesuatu yang harus kita hasilkan. Kita harus produktif dalam hidup ini dan bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Namun tidak bisa dipungkiri, untuk melakukan semuanya itu seringkali ada hambatan atau rintangan. Apa hambatannya? Yaitu beban dan dosa. Oleh karena itu Yesus berkata, marilah kepadaku engkau yang letih lesu dan beban berat. Yesus akan berikan kelegaan. Sehingga apa? Beban-beban kita serahkan kepada Yesus. Dan dosa kita sudah diberikan penebusan oleh darah Kristus di kayu salib. Dengan pemahaman ini, ayo kita melakukan perlombaan yang diwajibkan kepada kita dengan yang pertama, yaitu dengan tekun. Tidak gampang menyerah, ayo sungguh-sungguh dengan tetap berpegang teguh pada firman-Nya. Pasti kita akan sampai kepada tujuan. Tekun, teken, dan tekan. Kemudian yang kedua, lakukanlah perlombaan dengan mata tertuju kepada Yesus. Jangan tertuju lagi kepada beban, tertuju lagi kepada dosa, tertuju lagi pada hambatan dan rintangan. Tertujulah kepada Yesus. Karena apa? Dia yang memimpin hidup kita. Sang pemimpin kita tidak pernah salah memimpin kita. Karena rancangan-rancangan yang terbaik itu diberikan pada kita. Dan iman kita tentunya terus ada. Kita tidak boleh kehilangan iman kita di dalam Yesus. Kita mungkin kehilangan banyak hal, kehilangan macam-macam, tapi jangan sampai kehilangan iman di dalam Yesus Kristus. Dan yang ketiga, lakukanlah perlombaan selalu dengan mengingat Yesus. Karena ketika kita mengingat Yesus, kita tidak lemah dan putus asa. Mengapa? Kita mengingat teladannya, mengingat kesungguhannya. Dia memberikan yang terbaik untuk karya salibnya di Golgota. Dan ketika kita mengingat Dia, walaupun saat ini kita menderita, saat ini kita duka cita ketika mendapatkan pukulan, mendapatkan ganjaran,
tetapi pada saatnya kita akan memperoleh sukacita, damai. Karena apa? Tuhan ngerti yang terbaik untuk kita sekalian. Amin. Yesus penolong yang setia. Kita naikkan pujian ini dan saya mengundang kita sekalian sama-sama berdiri. Kita percaya bahwa Yesus adalah penolong kita. Yesus lebih tahu yang terbaik bagi kita. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kita akan menyembah Tuhan. Yakinlah dalam pujian dan penyembahan kita bersama-sama dengan Yesus. Dan kita mengalami kuasa Tuhan yang kiranya menjamah kehidupan kita sekalian. Penolong setia. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, rasakan Yesus menjamah setiap hati, setiap pikiran kita. Mungkin saat ini kita bergumul tentang dosa kita. Yesus mengampuni engkau. Kita tanggalkan dosa-dosa kita. Jangan duakan Tuhan. Fokus pada Yesus. Saat ku berjalan, Yesus Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Aku takut bimbang, karena ku tahu Kau bersama. Saat ku berjalan, Yesus Tuhan. Saat ku berjalan, kita melangkah maju. Hidup ini produktif. Hidup ini jangan berhenti. Dan kita kalah. Dan kita menyerah. Jangan takut. Dan jangan bimbang. Percayalah. Yesus bersama hidup kita sekalian. Yesus lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih tahu, amin, yang terbaik bagi. Kau lebih sanggup, pulihkan hidup. Berserahlah pada Yesus. Percayalah pada Yesus. Hanya Yesus, penolong yang Kau lebih tahu. Yesus Tuhan, lebih tahu yang terbaik. Amin, amin, amin. Lebih sanggup pulihkan hidup. Ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus penolong. Sama-sama katakan, Kau lebih tahu. Yang terbaik bagi sanggup pulihkan hidup. Ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus penolong yang. Sekali lagi katakan sama-sama, Kau yang lebih tahu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau yang lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya. Hanya Yesus penolong yang hanya
Hanya Yesus penolong yang setia. Haleluya. Yesus, haleluya. Yesus Tuhan, kami menyembah. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya kepada Yesus. Kami percaya. Haleluya. Engkaulah juru selamat kami Tuhan. Engkaulah penolong hidup kami Yesus. Engkaulah kekuatan kami ya Tuhan. Mata kami tertuju kepada-Mu ya Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Tuhan.